Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara tentang suatu penyakit yang disebut dengan GERD, ya. Banyak orang yang udah tahu ini namanya GERD itu apa. Tetapi dokter untuk menjelaskan lebih teliti lagi supaya teman-teman bisa tahu kenapa GERD itu bisa terjadi. Jadi teman-teman ya, kalau saluran pencernaan kita itu ya kalau kita hitung dari mulut ya, kemudian dia turun ke belakang, kemudian turun lagi ke bawah itu namanya oesophagus. Di depannya oesophagus tuh ada trakea yang larinya ke saluran pernapasan. Nah, bronkus itu ada katup di atas, namanya sphincter oesophagus bagian atas atau kita sebut namanya katup lah, katup kerongkongan bagian atas. Fungsinya adalah untuk supaya makanan atau udara itu bisa baku gantian, satu masuk ke saluran pernapasan, makanannya masuk ke saluran pencernaan. Jadi katup itu mengatur dan dia diatur secara refleks oleh saraf otonom kita. Kemudian kerongkongan kita tuh berjalan dari leher sampai ulu hati. Jadi dia melewati daerah dada seperti pipa gitu ya. Tapi pipa ini bisa bergerak, namanya gerakan peristaltik. Tujuan gerakan ini adalah untuk mendorong makanan kita turun sampai ke lambung. Nah, di daerah kerongkongan bagian bawah sebelum ke lambung itu ada katup lagi yang disebut dengan katup oesophagus bagian bawah. Jadi di atasnya lambung itu ada pintu. Nah, pintu ini mengatur supaya makanan bisa masuk ke dalam, tetapi udara atau cairan lambung tidak bisa naik ke atas. Ini terjadi secara otomatis ya ketika ada makanan atau air yang masuk ke dalam kerongkongan kita, dia akan terbuka. Setelah makanan atau minuman itu masuk, dia akan tertutup lagi. Itu fungsinya besar banget ya untuk mencegah asam lambung naik ke atas. Nah, dalam keadaan tertentu, katup atau pintu yang di atas lambung ini itu bisa terbuka. Kalau dia terbuka, maka dia bisa membuat asam lambungnya naik ya. Lalu muncullah keluhan sakit ulu hati, dada panas, rasa tidak nyaman di dada, yaitu di daerah kerongkongan di bagian tengah itu. Bahkan bisa naik sampai ke mulut sehingga mulut kita terasa asam. Nah, teman-teman, untuk menyembuhkan teman-teman saya yang mengalami penyakit GERD, kita harusnya fokusnya di pintu lambung bagian atas. Bagaimana pintu lambung ini bisa terbuka walaupun dia tidak ada makanan dan minuman yang membuat asam lambungnya naik ya. Karena lambung kita tuh dindingnya tebal banget. Asam lambungnya itu kalau di daerah lambung aman. Tetapi kalau dia naik ke daerah kerongkongan, maka yang dirasakan nyeri ulu hati. Nah, ulu hati itu sebenarnya daerah kerongkongan paling bawah. Sehingga kita bisa merasakan sensasinya itu nyeri di ulu hati, bisa tembus sampai belakang. Kemudian kita merasakan sensasi dada kita terbakar, rasa tidak nyaman. Kalau dia sampai di daerah mulut, maka sensasinya adalah rasa pahit. Oke, teman-teman yang punya keluhan seperti ini, tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, apa yang saja yang bisa membuat pintu atas lambungnya terbuka? Pertama, hormonal. Ketika terjadi perubahan hormonal dalam tubuh manusia, itu bisa membuat sphincternya atau katupnya terbuka. Misalnya, orang dalam keadaan hamil, ngidam, sehingga kita sering mendapatkan orang yang hamil mengalami keluhan muntah-muntah atau yang disebut hiperemesis ya. Nah, itu juga perubahan hormonal pada wanita hamil, pintu lambungnya kebuka ya. Salah satu faktor yang mengakibatkan asam lambungnya bisa naik ke atas. Ingat loh, asam lambung naik ke atas itu kita istilahnya namanya GERD ya. Nah, kemudian yang kedua, efek samping obat-obatan tertentu. Jadi kalau teman-teman minum obat-obatan tertentu, kemudian timbul asam lambung naik, nah itu berarti efek sampingnya muncul.
Efek samping ini tidak selalu muncul pada setiap orang dengan obat yang sama. Yang kita kenal misalnya obat yang bisa menimbulkan efek samping berupa GERD ini adalah obat gula yang disebut metformin ya. Tapi tidak semua orang mengalami kondisi asam lambung naik ya. Tetapi intinya ketika efek sampingnya muncul sebaiknya teman-teman mengganti obat tersebut dengan obat yang lain. Yang ketiga itu adalah stres, cemas, anxiety, depresi atau gangguan pikiran. Jadi kalau teman-teman mengalami stres, cemas atau panik itu secara otomatis secara otonomnya juga bisa membuat katup lambungnya terbuka. Dengan terbukanya katup lambung itu memungkinkan asam lambungnya naik ke daerah lebih tinggi. Misalnya pada waktu kita posisi tidur, asam lambungnya naik ke daerah dada kita. Maka sensasinya disebut dengan GERD. Nah, penyebab yang lain itu adalah refleks pikiran kita. Misalnya lah teman-teman, dulu waktu teman kecil ya, itu sering sekali makan sesuatu yang ekstrim ya, misalnya bakso yang pedas gitu ya, atau makan buah yang kecut, anggap aja mangga yang masih muda ranum. Ketika kita makan waktu kecil ini ya, waktu SD, ambil mangga tetangga tak gini, lalu kita makan. Apakah kita menderita asam lambung? Pasti jawabannya tidak ya, karena waktu kita kecil apa saja dimakan, masa-masa nakal-nakalnya. Nah, ketika kita besar, anggap aja kita berusia di atas 25 tahun. Ketika kita misalnya makan bakso, ditawari sambelnya banyak gitu, sudah jangan, nanti asam lambung saya naik. Kemudian kita makan mangga yang kecut, kita udah aduh nanti asam lambung saya naik. Kenapa lambung kita berbeda dengan waktu kita kecil? Seolah-olah lambung kecil itu kuat banget, lambung yang besar tidak. Nah, itu yang dokter bilang, refleks yang terjadi di pikiran manusia. Ketika kita meyakini bahwa suatu makanan itu aman-aman saja buat di lambung, itu juga dia aman. Nah, refleks itu terjadi karena sugesti negatif yang diterima oleh pikiran kita. Seandainya begini. Jadi teman-teman misalnya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga sering sekali mengunjungi temannya yang sakit di rumah sakit. Ya, sering tuh. Anggap aja sakitnya sakit mah. Sakit GERD. Lalu kita berkunjung ke rekan kita yang di rumah sakit tersebut. Nah, ketemulah dengan istrinya yang menemani dia. Lalu kita tanya, ini suaminya sakit apa? Istrinya biasanya menjawab, karena istri itu paling banyak ngomel. Dia mengatakan begini, ini suami saya ini bandel. Tadi malam dia minum kopi, kopinya kopi hitam 2 gelas. Kedua, dia makan mangga, makan yang kecut-kecut, makan bakso yang pedas. Nah, ini akibatnya. Asam lambungnya naik, ulu hatinya sakit. Nah, kita mendengarnya itu dengan penuh seksama, dengan penuh keyakinan, dan kita aminkan kata-kata istrinya. Jadi kita seolah-olah mengaminkan, oh jadi ketika kita makan bakso yang pedas buat asam lambung ya. Ketika kita minum kopi hitam buat asam lambung ya. Nah, kita menganggap bahwa statement itu sebagai suatu keyakinan, kebenaran bahwa kopi bisa buat asam lambung dan makanan yang pedas bisa buat asam lambung. Suatu hari ketika kita melakukan hal yang sama, kita minum kopi hitam, padahal sebelumnya kita mau minum kopi hitam biasa-biasa, karena keyakinan kita sudah berubah dari yang tadinya minum kopi tidak apa-apa, sekarang minum kopi asam lambungnya naik, itu secara otomatis pikiran kita akan membuat sekat lambung bagian atas kita terbuka. Nah, ketika kita minum kopi itu langsung dia terbuka, langsung asam lambungnya naik ke atas, tidak lama kemudian kita akan mengeluh sakit ulu hati, dada panas, apa yang ada di pikiran kita. Kita akan malah membenarkan, oh benar kata istri teman saya kopi bisa membuat asam lambung naik, bakso yang pedas bisa buat asam lambung naik. Akhirnya kita mulai melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan istri dari teman kita. Kita sudah tidak berani lagi minum kopi, kita tidak berani lagi makan bakso yang pedas, padahal itu karena
apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kita kasih sampel yang lain misalnya. Ada orang hamil ngidam, ya, ngidam. Dia kepingin ngidam, makan apa saja di ngidam. Dia ngidam misalnya mangga yang kecut banget, yang baru tumbuh. Apakah asam lambungnya naik? Sebagian besar tidak ya, karena ketika orang ngidam, yang dipikirkan adalah memuaskan batinnya dia. Misalnya dia makan mangga, salah satunya. Dia tidak akan menderita asam lambung. Tetapi kita yang ditawari mangga tersebut, sebelum kita makan, kita sudah memiliki pemikiran bahwa mangga ini kecut banget, pasti asam lambung saya naik. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Terjadinya adalah pintu atas lambung kita terbuka dan asam lambung kita udah mulai menggurak dan akan naik ke atas yang menimbulkan sensasi yang kita kenal dengan GERD. Nah, teman-teman yang tahu bahwa GERD itu disebabkan oleh sekat atau pintu lambung bagian atas itu terbuka. Nah, teman-teman juga tahu bagaimana mencegahnya supaya apa yang disebut dengan GERD itu bisa sembuh. Oke, teman-teman tetap semangat.